Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat belajar. Terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Au. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin, tanggal 9 November 2020. Kembali kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan aktivitas belajar kita. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali untuk pelajaran keempat dengan tema bersih itu sehat. Ada di buku paket di halaman 31 ya. Silahkan 21 maaf ya, di halaman 21 silahkan dibuka buku paketnya sebagai bahan referensi untuk materi belajar kita hari ini. Nah, anak-anak sekalian, adapun tujuan daripada pelajaran keempat ini adalah agar siswa mampu ya menerapkan hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua, agar siswa mampu melaksanakan tata cara bersuci ya. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita buka dengan membaca doa. Ya, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya rasula wabil qur'ani imama wabil ka'bati qiblah wabil mu'minina ikhwana rabbi zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak sekalian, insyaallah sebelum kita memulai pembelajaran ya, seperti biasa Pak Aris akan menampilkan sebuah gambar ya, sebuah gambar. Kamu amati gambar itu, kamu perhatikan dengan baik gambarnya. Kemudian ada pertanyaan di bawahnya. Ya, pertanyaannya adalah menurutmu mengapa kita harus melakukan seperti pada gambar di atas? Nah, gambar di atas adalah gambar anak yang sedang mandi. Nah, sekarang menurut pendapatmu ya, mengapa kita harus membersihkan diri? Mengapa kita harus bersuci? Mengapa kita harus mandi dan yang lain-lainnya? Nah, jawabannya silahkan ditulis di buku soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, anak-anak sekalian, ya nanti ditulis di buku di soal. Nah, anak-anak sekalian, kesehatan itu berawal dari kebiasaan hidup bersih kita. Ya, kesehatan berawal dari kebiasaan hidup bersih. Kalau kita biasa hidup bersih, ya, biasa disiplin dengan kebersihan, maka insya Allah kita akan sehat seluruh tubuh kita. Contoh misalnya sakit gigi. Kalau kita sakit gigi, coba kamu ingat-ingat, kamu kemarin sikat gigi enggak? Sore sikat gigi enggak? Ya, pagi sikat gigi enggak? Nah, biasanya kalau gigi kita sakit, biasanya karena kita tidak membersihkan gigi kita. Ya, nah maka gigi kita yang sakit itu berawal dari apa? Dari kebiasaan kita yang nggak mau sikat gigi, akhirnya gigi kita sakit. Bagaimana agar tidak sakit? Bagaimana agar gigi kita sehat? Maka kita harus biasakan untuk membersihkan gigi kita. Ini satu contoh kecil, banyak contoh yang lainnya. Ya, jadi kesehatan berawal dari kebiasaan hidup bersih kita, dan itu harus menjadi kebiasaan kita ya. Nah, anakku sekalian, kita sebagai orang Islam, sebagai umat muslim, ulama kita mengajarkan dari dahulu. Ya, Rasulullah pun mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita menjaga kebersihan. Bahkan ya, dalam Islam kebersihan itu sebagian daripada iman.
Ya, kita baca bersama-sama ya. Anzofatul minal iman. Coba sama-sama. Anzofatul minal iman. Ayo diulangin. Oke, diulang sekali lagi Pak Aris, ulang ya. Anzofatul minal iman. Apa artinya? Kebersihan sebagian daripada iman. Ya, Islam mengajarkan seperti itu. Bahkan kalau kita nggak mau menjaga kebersihan, nggak mau disiplin dengan kebersihan kita, ya kebersihan baik kebersihan diri kita, baik kebersihan yang ada dalam tubuh kita, kebersihan pakaian, kebersihan semua yang kita yang kita manfaatkan, yang kita gunakan, ya bahkan makan minum semua harus kita bersih. Nah, salah satu contoh misalnya wabah yang sekarang ini ya terjadi. Kenapa? Karena manusia tidak mau menjaga kebersihannya, sehingga ya virus, bakteri itu hidup bersama tubuh kita. Nah, maka ya kita diajarkan untuk senantiasa membersihkan diri kita. Dari dulu sebelum adanya corona, Islam sudah mengajarkan kita untuk hidup bersih, ya, menjaga kebersihan, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan tempat dan yang lain-lainnya, ya. Nah, ini harus diingat untuk semangat kita menjaga dan melaksanakan kebersihan kita. Anzofatul minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman, ya. Nah, anak-anakku sekalian, kebiasaan hidup bersih itu dilakukan dengan cara bersuci. Kebiasaan hidup bersih itu dilakukan dengan bersuci. Ya. Jadi bagaimana kita agar hidup kita selalu senantiasa menjaga kebersihan? Maka hidup kita harus selalu melaksanakan menjaga kesucian kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersuci, ya. Nah, bersuci, apa sih itu bersuci? Nah, ini lihat ya, kita masuk ke subtema yang pertama, yaitu bersuci. Apa sih bersuci itu, Pak Aris? Bersuci adalah membersihkan. Bentar ya, Pak Aris ulang, ini kecepatan. Nah, Aris ulang. Nah, bersuci adalah membersihkan seluruh anggota tubuh dari najis. Najis itu biasanya membawa kotoran, membawa bakteri, membawa virus yang bisa menyebabkan kita sakit. Ya, dia bersuci adalah membersihkan seluruh anggota tubuh dari najis. Bukan hanya anggota tubuh, juga apa? Pakaian kita, ya, perlengkapan yang kita pakai, misalnya tas kita, dompet kita, kacamata, misalnya kan. Terus apalagi sisir kita misalnya, terus alat-alat makan, kemudian tempat ibadah, alat untuk ibadah, sejadah, mukena, dan tempat untuk ibadah itu harus dalam keadaan suci. Dipastikan tidak ada najis yang menempel di situ, ya. Maka bisa diulang, bersuci apa tadi? Membersihkan seluruh anggota tubuh dari najis, juga pakaian, perlengkapan, dan tempat untuk ibadah, ya. Itu adalah arti kata dari bersuci. Nah, sekarang kita harus tahu apa aja sih bersuci itu. Macam-macam bersuci itu ada apa aja, karena bersuci itu kan banyak. Cara membersihkan diri kita itu banyak. Ya, cara bersuci juga banyak. Nah, apa sih bersuci itu? Macam-macam bersuci apa aja? Coba kita perhatikan gambar ini ya. Nah, apa aja sih bersuci itu? Akhirnya kita akan lihat dari gambar-gambarnya. Yang pertama kita lihat. Nah, ini apa? Berarti orang yang sedang mandi. Nah, mandi
adalah satu cara kita untuk bersuci. Ya, berapa kali dalam sehari kita mandi? 2 kali sehari dalam sehari kita mandi. Ada mandi pagi, kemudian kita ada mandi sore. Mandi pagi kita laksanakan untuk apa? Untuk membersihkan diri kita selama dari sore sampai dengan malam, sampai dengan tidur. Karena saat tidur kita tidak sadar apakah ada kotoran, ya, apakah ada bakteri, ada virus, ada najis yang menempel dalam tubuh kita yang kita nggak sadari. Maka kita harus mandi untuk menghilangkan kotoran, menghilangkan najis itu. Nah, mandi sore, ya, mandi sore dilakukan adalah untuk membersihkan diri kita setelah kita beraktivitas dalam satu hari, setelah sekolah, setelah main, ya, setelah belajar dan yang lain-lain. Satu harian kita berada di luar, maka sore kita wajib untuk mandi, ya. Nah, setelah mandi apa? Cara-cara jenis macam-macam bersuci. Setelah mandi ada apa ini? Orang yang keluar dari toilet, orang yang keluar dari WC. Berarti kalau yang keluar dari WC biasanya ngapain? Nah, apa? Buang air kecil atau buang air besar. Maka, ya, setelah kita buang air kecil dan air besar, maka kita harus bersuci. Nah, bersucinya itu disebut dengan istinja. Nih, ya, disebut dengan istinja. Nah, istinja adalah apa tadi? Istinja adalah membersihkan diri, ya, atau mensucikan diri kita setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Itu namanya istinja. 2 ya, udah ya, jenis-jenis bersuci. Yang pertama mandi, yang kedua istinja. Nah, apalagi sih yang ketiga? Masih ada cara-cara bersuci yang lainnya. Yang ketiga, cara bersuci yang lain adalah apa ini? Sedang apa? Benar, sedang berwudu. Ya. Nah, berwudu itu adalah salah satu cara untuk mensucikan diri kita. Hanya berwudu ini dilakukan ketika kita ingin melaksanakan ibadah. Apakah boleh bersuci kita berwudu kalau nggak kita melaksanakan ibadah? Boleh, boleh banget. Ya, boleh banget. Kenapa? Karena itu pun menjadi salah satu cara untuk kita senantiasa bersih. Ya, bukan hanya saat sholat saja. Ya, bukan saat ibadah aja. Tapi hal yang lain kita mau berwudu silakan. Ya, udah 3 ya. Mandi, istinja, dan berwudu. Ini adalah jenis-jenis atau macam-macam bersuci. Nah, apalagi sih macam-macam bersuci? Masih ada nggak? Kita lihat lagi yuk. Apa ini kira-kira macam-macam bersuci? Yang keempat, oh ternyata masih ada. Sedang menempelkan tangannya di bawah. Apa namanya ini? Ini adalah namanya tayamum. Nah, anak-anakku sekalian, tayamum itu dilakukan, ya, tayamum dilakukan. Tayamum itu dilakukan mensucikan diri ketika kita ingin ibadah, namun kita tidak bertemu dengan air. Ya, nggak ada air. Misalnya, kita pergi ke suatu daerah, ya, daerah itu nggak ada air, kita nggak menemukan air di situ, kering semuanya, kosong, tidak ada apa-apa di situ misalnya. Kemudian kita mau sholat, ya. Maka kita boleh melakukan atau boleh bersuci dengan cara bertayamum. Bagaimana cara tayamumnya? Nah, nanti kita jelaskan lagi ya. Yang penting ini adalah jenis-jenis atau macam-macam bersuci. Diulangi lagi yuk. Macam-macam bersuci ada berapa? 1. Mandi. Kedua dengan istinja. Yang ketiga dengan berwudu. Yang keempat dengan tayamum ya. 4 ya, macam-macam atau 4 jenis bersuci ya. Kita lanjutkan lagi. Masih ada nggak sih cara bersuci? Ya, kita lihat sepertinya nggak ada ya. Cukup. Nah, anak-anakku sekalian, nah, macam-macam bersuci tadi ya, cara-cara bersuci tadi itu punya alatnya yang berbeda-beda. Atau alat yang bisa digunakan untuk bersuci itu apa aja sih? Ya, benda-benda yang bisa digunakan untuk bersuci, yang boleh bersuci,
ya. Dan kita dikatakan sah sholatnya kalau kita bersuci dengan menggunakan alat-alat atau benda-benda tersebut. Nah, kita pelajari sekarang ya alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama, gambar apa itu? Ayo, gambar apa? Gambar apa ayo? Gambar air. Pinter, ada gambar air di situ. Nah, anak-anakku sekalian, air itu adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Apa aja? Misalnya bukan contoh, apa bersuci dengan cara apa yang bisa menggunakan air? Misalnya mandi dengan air, istinja dengan air, ya. Terus apalagi berwudu dengan air, kecuali tayamum. Tayamum hanya boleh digunakan tayamum menggunakan debu, ya. Air, ya, ini adalah alat untuk bersuci. Makanya subhanallah, ya, alhamdulillah kita diberikan air yang begitu berlimpah, air yang begitu banyak yang turun dari langit ke bumi, yang membasahi bumi kita, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian bisa kita ambil airnya. Nah, ini adalah menjadi sebuah, ya, bukti maha rahmannya dan maha rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jenis yang pertama adalah alat yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang pertama, ya. Nah, apalagi setelah air, kita lihat lagi yo. Setelah air apa itu? Gambar apa yo? Kalian bisa nebak gak? Gambar tisu, bener ya, tisu. Nah, tisu bisa digunakan juga untuk bersuci. Berarti untuk apa? Ayo, coba tisu digunakan untuk apa? Bisa untuk mandi nggak? Nggak bisa. Untuk berwudu bisa nggak? Nggak bisa. Untuk tayamum udah pasti nggak bisa. Tisu bisa digunakan untuk istinja. Contoh, misalnya ketika kita jalan-jalan di mall, kita pipis atau atau pup, ya, tiba-tiba nggak menemukan air. Airnya nggak ada di situ, yang ada hanya tisu. Maka boleh kita menggunakan tisu untuk bersuci, ya. Oke. Setelah tisu apa lagi? Ini gambar apa sih ini? Ayo. Nah, ini gambar debu. Nah, gambar debu. Nah, debu hanya bisa digunakan untuk tayamum. Ya, debu hanya bisa digunakan untuk tayamum, tidak bisa digunakan untuk yang lainnya. Ya, debu adalah benda yang bisa digunakan untuk bersuci dengan cara tayamum. Nah, setelah debu apa lagi? Masih ada lagi nggak kira-kira? Oh, masih banyak. Oh, ini gambar apa ya? Gambar apa ya? Yuk, siapa yang bisa tebak? Gambar daun. Pinter ya, ini adalah daun. Nah, daun bisa digunakan untuk bersuci. Kok bisa Pak Aris daun bisa digunakan bersuci? Bisa sekali. Ya, bisa sekali. Kenapa? Contoh, misalnya kita berada di hutan. Kita nggak menemukan air. Ya, kita nggak menemukan air. Kemudian kita buang air besar. Maka boleh menggunakan daun untuk membersihkannya, ya, dengan minimal 3 daun. Ambil 3 daun kemudian bersihkan. Cara membersihkannya nanti kita belajar lagi, ya. Masih ada lagi nggak ya? Oh, batu ini juga sama, ya. Batu yang permukaannya halus. Nah, batu yang permukaannya halus ini bisa digunakan untuk bersuci, ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah tadi kita sudah mempelajari tentang pelajaran keempat, yaitu bab atau temanya bersih itu sehat. Subtema yang kita bahas hari ini adalah tadi apa? Bersuci. Ya, arti bersuci tadi apa? Tahu ya, arti bersuci adalah apa? Membersihkan diri, ya. Dari membersihkan diri, pakaian, ya, perlengkapan yang kita gunakan, dan alat untuk tempat ibadah kita dari najis. Kemudian cara macam-macam bersuci ada berapa tadi?
Ya, macam-macam bersuci. Ada mandi, ada berwudu, ada tayamum, ada istinza, ada 4. Ya, diingetin. Kemudian alat yang bisa digunakan untuk bersuci apa aja? Air, bisa tisu, bisa debu, bisa batu, bisa daun. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sudah paham semuanya, sudah ngerti semuanya ya. Insya Allah tinggal nanti kita coba lagi pelajari lebih dalam lagi bagaimana cara menggunakan alat-alat tadi, bagaimana cara bersuci. Nanti kita lanjutkan di subtema yang kedua, yaitu cara bersuci. Bagaimana cara mandi yang benar, cara berwudu yang benar, cara tayamum, cara istinja yang benar. Nanti akan kita bahas di pelajaran subtema yang kedua, masih di pelajaran keempat. Baik anak-anak sekalian, nanti insya Allah soalnya Pak Aris akan kirimkan lewat WA ya, lewat grup WA. Nanti silahkan kalian isi, dan seperti biasa ditulis, difoto, kasih nama, jangan lupa namanya ya. Selalu Pak Aris selalu ingatkan nama di atas lembar tugas, nama, kelas, nomor absen. Supaya apa? Membedakan ini punya siapa, petugas siapa ya. Kalau nggak ada namanya bingung jadi Pak Aris. Nggak ada namanya belum diganti, jadi bingung ya. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah ya, sampai kita pada akhir materi ini ya. Pak Aris selalu ingatkan untuk kalian semuanya ya, untuk senantiasa terus menjaga semangat dalam belajarnya. Oke. Anak-anak sekalian ya, sekali lagi Pak Aris ucapkan terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Salam Qurani, salam literasi, dan salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.